Nih teman saya waktu di itu Pak Ustadz yang waktu ke Masjid Al-Hakim itu. Iya. Mungkin terbaik Ustadz Bu Yus namanya. Mm. Dia kan enggak bisa enggak bisa Zoom di tempatnya itu, dia kan udah bisa tuh Zoom, cuman enggak bisa karena apa gitu. Tempatnya itu enggak bisa, cuman YouTube bisa. Dia ngikutin terus nih kajian kita, cuman enggak bisa Zoom. Makanya dia titip pertanyaan. Bu Heni ya? Bu Yus. Oh, Bu Yus. Oke. Nah, itu ya, Bu, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Ya, saya agak terangkan dulu sedikit ya Ustadz ya. Dia kan digigit anjing. Nah, udah diobatin ke puskesmas gitu, tapi darah itu mengalir terus, dia kesakitan terus. Nah, prosedur yang di puskesmasnya udah dijalanin gitu. Nah, orang yang punya anjing nih, dia kan juga ketakutan soalnya ibu ini begitu gemetaran gitu, kesakitan gitu. Nah, anaknya ini juga udah pokoknya udah takut, udah udah khawatir. Nah, itu orang punya anjing nih katanya dibawa berobat ini ke orang yang biasa mengobati orang digigit anjing lah gitu. Nah, dia ini kan nurut aja, padahal anaknya nih ngeri juga gitu. Nah, itu diobatinnya caranya begini, dengan cuman daun itu talas, bukan daunnya, pohon talas tuh dipotong, nah kan ada getahnya tuh. Nah, cuman diusapin ke situ. Nah, itu katanya dia pakai di jampi-jampi lah, dibaca-bacain gitu. Nah, Bu Yus ini tidak tahu banget gitu, takut akan kesirikan kan gitu ya. Terus dia juga katanya itu yang orang pintarnya itu baca-baca, dia juga ikut baca-baca ini yang kalimat-kalimat tauhid ya, baca-baca istighfar segala macam katanya sampai keringat saya katanya. Nah, itu habis itu ternyata ya karena Allah, dia mengatakan itu karena Allah bukan karena dia gitu, karena saking takutnya gitu. Itu memang darahnya berhenti, sakitnya hilang. Nah, yang ininya sekarang dia sampai nangis-nangis, saya takut kalau itu tanya mengandung sirik gitu, takutnya. Jadi kata Ustadz kemarin itu kan ada nih kajian Ustadz, kalau ada datang ke dukun nanya-nanya 40 hari nggak diterima taubatnya, kan begitu ya Ustadz ya. Katanya beberapa hari yang lalu kan Ustadz ngomong gitu. Nah, dia ketakutan kalau saya mati dalam 40 hari ini, takutnya tobat saya nggak terima, katanya saya nggak mau masuk neraka, tolong Bu Yuli, tolong tanyain sama Ustadz, itu termasuk syirikkah gitu, atau tidakkah? Nah, satu lagi kan dikasih minyak nih, obat-obat gitu, itu saya masih pakai juga apa enggak gitu, tolong tanyain ya, itu tolong ya Ustadz pencerahannya gitu. Dia langsung, ini nih dia setiap hari mengikuti ini. Ya Ustadz, terima kasih dulu Ustadz. Syukron, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu namanya orang bisa ngobati itu. Ya, itu kalau dia jampi-jampi, ya mungkin yang dibaca Fatihah, yang dibaca sholawat, ya. Dianya Muslim apa tidak? Ya. Nggak tahu juga saya, dia nggak ngomong gitu. Kalau yang ngobati itu orang Islam, ya kita berhusnudzon, ya. Kita berbaik sangka bahwa yang dibaca-baca adalah doa-doa kepada Allah. Ya. Jadi berbeda dengan dukun, ini dia ngobati, ya bukan tanya tentang masa depan, tentang apa, tentang yang gaib, tidak ini. Ya, ini namanya tabib, ini namanya dokter. Nah, memang ada satu bab namanya bab ruqyah. Ruqyah itu ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah bid'iyah. Mana ruqyah syar'iyah? Ruqyah syar'iyah itu ruqyah atau jampi-jampi yang sumbernya dari Quran, dari sunnah. Itu ruqyah. Ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan siapa yang bisa meruqyah, ya agar jangan pelit untuk meruqyah saudaranya yang membutuhkannya. Ya. Begitu. Oh, dia bisa meruqyah, ada ruqyah itu. Mana yang tidak syariah, ada ruqyah namanya ruqyah syirkiyah atau ruqyah bid'iyah. Mana ruqyah syirkiyah? Ruqyah atau jampi-jampi yang di dalamnya ada memuji-muji iblis.
Itu yang bid'ah itu. Yang syirik ya. Itu yang syirik. Ruqyah yang dia mohon kepada para wali, itu yang syirik, itu tidak boleh. Ya. Apakah dia lakukan itu? Kalau kita tidak tahu, kita berhusnudzon saja bahwa itu adalah ruqyah yang tidak ada mengandung syirik. Ya. Jadi minimal boleh. Kan ada ruqyah yang macam gini loh Bu, bahasa komunikasi dengan binatang ya, atau dengan hewan. Memang ada misalnya Nabi Sulaiman berbicara dengan semut, ya itu seorang nabi. Tapi ada juga bukan nabi dia bisa bicara dengan bisa berkomunikasi dengan ular. Ya, dia datang ke satu tempat, dia merasakan kalau ada ular, dia terasa badannya. Ya, terus dia bisa hadirkan ular datang. Ya. Ada itu Allah kasih kelebihan kepada hamba-hambanya. Ya. Ada seorang yang ya sudah biasa sejak kecil itu mengunduh madu. Jadi lebah itu kalau dia datang, lebah itu menyingkir. Apa? Ada baca-bacaan yang dia tidak pernah mempelajarinya. Dia berbicara dengan lebah. Ya, semacam, hai lebah, saya mau ambil madunya, boleh. Ya. Tapi Allah kasih anugerah kepada dia. Ya. Ada Al-Quran mengisyaratkan hal itu ada. Ya. Misalnya ayat yang mengatakan bolehnya berburu dengan anjing yang diajari. Ya, dan itu sangat spesial sekali. Sangat spesial sekali. Jadi Al-Quran ada menyebutkan, ya, seperti di surah Al-Maidah ayat 4 ya. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Ya, mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan buat mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat. Ya, katakanlah, hai Muhammad, dihalalkan untuk kalian at-thayyibat, yang baik-baik, yang bergizi. Wa ma 'allamtum minal jawarihi. Ya, dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas. Mukallibina tu'allimunahun. Ya, tu'allimunahunna. Ya, binatang buas yang telah kalian ajari, kalian latih untuk berburu. Mimma 'allamakumullah. Ya, menurut apa yang telah Allah ajarkan kepada kalian. Ila akhiril ayat. Ya, pendek kata ini ayat menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada orang-orang dari hamba Allah yang diajari bahasa komunikasi dengan binatang. Ya. Bisa melatih binatang, itu bahasa komunikasi dia dengan binatang. Ada. Ya. Dan itu dipuji oleh Allah. Ada orang-orang yang Allah kasih ilmu pengobatan. Ya, ada. Oh, ini pakai daun talas. Dari mana itu? Kitab kedokteran mana, buku kedokteran mana yang ngajarin itu? Quran mana, ayat mana, hadis mana, nggak ada. Ya.
Tuh, tapi dia diajari oleh Allah untuk mengobatinya seperti itu. Ya. Dan ternyata manjur. Ya, ini urusan apa ini? Urusan pengalaman. Ya. Tuh, asal jangan kayak itu saja, kayak ustaz guntur bumi. Ya, orang kena katarak matanya dikasih jeruk nipis, ya perih. Orang gila itu. Ya, itu bukan Allah kasih ajaran, ini orang sok pintar. Ya. Baik, saya kira itu, Ibu ya. Enggak apa-apa, no problem. Ya. Ya, dia dengar sendiri kok tuh Ustaz. Ya, saya yang terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Biar dia gimana lega hatinya gitu. Kalau ini takut sampai nangis-nangis semalam tuh. Ya, Bu Yuli, kalau saya takut masuk neraka, kalau saya sirik katanya kata Ustadz 40 hari tidak diterima tobatnya, gimana kalau saya mati dalam itu gitu. Dia nangis tuh, udah nanti ditanyain, saya bilang gitu, tolong ya iya nanti saya tanyain. Biasa minta tolong sama Ustadz ya. Itu udah, dia pasti udah dengar tuh, dia ngikutin kok tiap kajian. Alhamdulillah. Nah, ya.